Oh, salam semua Good morning saudara-saudara yang ada di Amerika. Indo. Terima kasih, Pastor. Pastor, ya dalam rangka ini saya hanya mau ya kira-kira mengusulkan kalau bisa ada Galarua ini memprakarsai, karena kan kita lihat induk organisasi gereja PG ini kan benar-benar nggak berfungsi loh Pak Pastor. Jadi apakah dibuat satu sinode-sinode ini dengan ya artinya koordinasi dengan PGI, mau nggak semua sinode-sinode ini bersinergi untuk mengadakan satu simposium kayak apalah istilahnya gitu, sehingga keberadaan PGI ini menjadi lagi sehat gitu loh, Pastor. Apakah bisa, itu terserah nanti bagaimana Pak Santiamer. Ya kan, biar gimana kita nggak bisa ini mengabaikan PGI ini. Ya kan, satu-satunya induk organisasi gereja yang saat ini kita akui telah sangat-sangat nggak berfungsi lah, kira-kira gitu. Itu aja Pastor usul saya. Terima kasih Pastor. Pak Dere, maaf saya berkata tegas. Jangan ngurus PGI, percuma. Tuhan aja enek dan muak lihat mereka. Tuhan aja enek. Iya, tapi gini Pak, saya nih, kita kan itu kan gambaran daripada kelemahan sekarang orang Kristen ini bertumpunya mau kemana gitu, ya kan? Apakah kita sebagai warga Kristus ini mau membiarkan organisasi yang besar ini jadi kesannya orang Kristen memang nggak ada kekompakan dalam hal ini? Saya hanya mengusulkan, kalau bisa kan banyaklah cara, kita memberi hikmat itu kan penting. Karena nanti kalau pemilu, mereka bisa digunakan, bisa ngacak-ngacak juga, Pak. Terus terang aja. Sudah, mereka sudah ngacak-ngacak sampai sekarang, Pak. Oh, iya, sudah ngacak-ngacak mereka. Iya, saya tahu. Tapi masalahnya ya terserah semua panjenengan ini yang berpotensi untuk mengatur kita mau kemana sekarang. Apakah suara gereja ini? Tapi maaf, kalau saya suruh ngurus saya nggak akan mau dan nggak ada waktu. Sudah sulit Pak Paul, di dalam mereka itu intriknya jahat sekali. Betul. Saya tahu sendiri. Begitu ngeri, sudah kita ngurus yang mau diurus saja Pak Paul. Masalahnya begini loh. Kenapa sih kudu PGI? Mereka nggak ada dampak apa-apa juga kok. Kita juga nggak ada PGI aja kita bisa kasih makan orang 3.000 orang per hari kok. Betul, Pastor. Betul. Nggak ada PGI pun nanti Tuhan akan lawat. Kalau bisa PGI tinggal aja lah, biarin aja lah. Setuju. Karena gini loh, jangan bergantung seakan-akan harus ada persatuan gereja dalam konteksnya PGI. Iya. Definisi gereja bersatunya PGI dengan yang di Yohanes 17 itu beda loh. Iya. Oh, jauh. Beda. Jadi mereka termasuk bukan saudara kita lagi ya Pak? Artinya begitu ya? Nggak tahu. Sebab artinya kan mereka kita udah nggak tahu, udah bablas. Kalau saudara kita tidak memenuhi firman, menyimpang, kan mestinya kita tegur mereka. Sudah. Oke, kalau gitu ya terserah. Saya hanya bilang kita sudah tegur aja. Malah dibilang saya orang nggak jelas, pendeta nggak jelas dari mana. Dan ya, Pak Pastor, maksud saya gini, Rumah Pastor. sakitnya aja dikasih ke kadrun, masa kita masih mau percaya ke dia? Iya, jangan-jangan ketua PGI-nya saja sudah mualaf loh. Oh, itu kita nanti minggu ini ya, mulai kirim bunga ya, berarti minggu ini ya. Ya, boleh lah kalau begitu, saya setuju dengan kritikan aja kita. Jadi nggak perlu lagi kita masuk ke dalam
Enggak, jangan. apa institusi sinode itu. Kita kritik Nggak aja perlu. mereka sampai mereka bisa kembali. Waktu itu Iya. Tuhan bilang sama saya loh di awal 2020 awal itu ya. Iya. Tuhan itu nanti enggak pakai organisasi gereja yang formal itu loh untuk melawat Indonesia loh. Ngeri loh. Jadi nanti negara bagaimana dengan untuk mewakili gereja pakai ada cara lain mungkin. Nggak perlu diwakili gereja, diwakili oleh siapa? Kita semua yang mewakili gereja. Oke. Ya, Karena dari zaman para rasul, pembangunan rohani itu nggak cara begitu loh, bukan oleh organisasi persekutuan begitu. Yang gitu-gitu tuh nggak ada yang laku dari dulu. Tuhan nggak pernah pakai. Tuhan tidak pernah pakai, percaya deh. Iya. Dari zaman gorongnya orang Farisi, dari zaman Tuhan Yesus, sampai dengan hari ini, Tuhan nggak pernah pakai organisasi-organisasi macam itu tadi. PGI, PGPI, DGI, apa segala, nggak pernah dipakai sama Tuhan. Selalu dipakai Martin Luther. Ya kan, selalu orang-orang yang itu loh, orang-orang yang aneh-aneh itu yang dipakai. Yohanes Pembaptis tiba-tiba nongol dari tengah padang belantara, tiba-tiba ada para rasul dari perkampungan nelayan, tiba-tiba ada orang yang aneh-aneh ini yang dipakai untuk melakukan kebangunan rohani itu. Cuma pastor tidak ada panitianya itu, tahu-tahu. Tidak ada panitianya, nggak pernah pakai panitia. Pastor, maksud saya gini, kita kan kita melihat satu gambaran bagaimana Katolik itu memiliki Vatikan kan. Ya, apakah kita menimbrung aja ke sana apa enggak usah? Nah, itu yang justru bukan kehendak Tuhan. Tuhan mengharapkan tubuh Kristus organisme yang hidup. Tetapi yang muncul apa? Organisasi. Iya. Betul. Itu yang Tuhan tidak kehendaki justru. Makanya itulah yang membendung kebangunan rohani. Lihat ya, kebangunan rohani dari zaman Yesus sampai dari zaman para rasul, tiba-tiba mandeknya di mana? Iya. Konstantin. Mandeknya sama Konstantin. Tiba-tiba orang Yahudi disingkirkan dari gereja langsung bingung. Jadi Alkitabnya punya orang Yahudi. Gereja langsung bingung, nggak ada orang Yahudi, bagaimana cara baca perjanjian lama yang ngerti orang Yahudi. Maksud saya gini, Pastor. Jadi gereja-gereja sekarang ini otomatis kalau mereka kasih iuran ke PGI juga nggak ada gunanya. Mubasir. Iyalah. Bahkan kita semua, Anda semua kalau yang masuk kasihkan kolektor persembahan sulung, persembahan bungsu, persembahan tengah, persembahan tatangan, persembahan tengkurap, segala macam. Sementara gerejanya nggak diakonia, gerejanya tidak kasih makan orang miskin, gerejanya tidak jemaatnya nggak bisa bayar sekolah masa bodoh. Anda semua sedang buang uang, bikin suki pendetanya, sementara Anda tidak akan mendapatkan apa-apa dari kerajaan Allah. Anda cuma mendapat hamin-hamin dari pendetanya, paling kalau Anda kasihnya 100.000, ya bodoh amat. Kasihnya 1 juta, Anda dicatat. Kalau kasihnya 100 juta, oke, sekali-kali ditelepon, kasihnya 1 miliar, kucingnya mati pun Pak Pendetamu akan besuk. Plus muntah. Ya, jadi ya itu aja ya. Saya pikir Pak. Serius ya Pak Polder ya. Ini benar-benar harus bongkar loh konsep-konsep bahwa PGI atau DGI atau PGPI yang akan mengambil alih. Inilah otoritas kerajaan Allah. Oh enggak, Tuhan nggak pernah pakai mereka loh. Dari zaman para rasul sampai dengan hari ini, justru orang-orang seperti inilah yang menghambat kerajaan Allah di dunia. Betul, Pak. Maksud saya gini, Pastor. Kalau kita punya suara yang kompak, artinya untuk menghadapi 2024 ini kita udah nggak terlalu khawatir gitu loh. Karena nanti suara kita bisa kita ini dari PGI ini gitu loh. Ini aja, ini buatan N26, kasih makan 10.000 orang di Indonesia. Kalau Damaris bisa kasih makan 10.000 orang di Indonesia, 2024 nggak perlu khawatir.
Oke. Serius. Wah, Jalan ini terus. buatan N26 ini. Ya. Oh, duitnya nggak ada yang masuk saya serupiah pun ya. Serius, nggak ada yang masuk saya loh. Itu kita Betul. kumpulin 4 miliar di sini tidak ada serupiah pun masuk rekening saya loh. Itu Bagus, semua betul. dibuka semua di sini dibagikan semua loh ke orang miskin. Kalau 5.000, oh Indonesia gempar. Paling gereja-gereja nanti cip-cip kayak Pak Pendeta Gilbert ikut-ikutan, tapi kemarin tutup lagi dapur umumnya karena kan memang bukan bidangnya dia kan, bidang dapur umum. Artinya memang bukan kerjaannya dia, cuma retorika doang. Betul. Tetapi yang kita lakukan ada masalah, oh ada, tapi kita jalan terus. Masalah itu kita Bagus. lewatin semua. 5.000 itu akan bikin gempar, 10.000 itu akan bikin Ya jadi apa tuh? standar lah ya, Pastor. Standar. Ya itu aja lah. Saya hanya bertukar pikiran. Udah ya, itulah konsep-konsep Pak Paudere. Thank you ya. Tapi terima kasih ada masukan itu. Jadi sekarang kita bisa sekalian kasih tahu, Iya. kalian jangan pernah berharap sama organisasi formal. Karena Oke. organisasi-organisasi seperti inilah yang PPGI, DGI, PGPI, MUKI dan segala macam dari zaman para rasul sampai dengan hari ini mereka lah yang menghambat kebangunan rohani di dunia. Betul. Mereka lah yang menghambat dah. kerajaan Allah di dunia. Thank you ya. Ya, Oke, ya kan? bye. Luar biasa.